Hai guys, Assalamualaikum, salam minggu pagi, sudah pada sarapan belum? Nah, untuk sarapan kali ini aku punya menu spesial. Aku bikin lontong isi oncom, resep dari ibu mertuaku, lengkap dengan saus sambal kacangnya. Rasanya mantap banget. Yuk disimak video cara buatnya. 460 gram beras atau setara dengan 3 cup ini ya, cup yang biasa ada di Magicom atau rice cooker. Nah, ini 3 cup. Dicuci bersih dulu. Sudah dicuci dan sudah ditiriskan. Supaya lebih praktis saya masaknya pakai rice cooker aja atau pakai Magicom. Masukkan beras. Siapkan santan kekentalan sedang. Tambahkan 1 saset masako ayam, gula pasir 1 sendok makan, tapi tidak munjung ya, datar. Setengah sendok makan garam. Nah, untuk garam ini sesuaikan dengan selera ya. Ini mau saya aduk dulu, nanti saya cicip. Sudah saya cicip, ini kuahnya, santannya tadi masih kurang asinnya. Ini saya tambahkan 1/4 sendok makan, tadi setengah, ini 1/4. Nah, untuk garam ini sesuaikan saja dengan selera masing-masing ya. Setengah sendok teh micin. Untuk micin juga sesuai selera masing-masing. Tuangkan ke dalam beras. Untuk santannya ini tadi 1100 ml. Saya mau ukur ya. Jadi di atas beras, segini airnya dari atas beras. Tuh. Saya tambahkan 1 lembar daun salam, ini sudah saya robek daunnya. Oke, ini langsung aja dimasak. Sudah mendidih seperti ini ya. Sebelum kering ini diaduk dulu supaya tidak ada bahan yang mengendap. Biasanya bumbu-bumbu itu suka mengendap di bagian bawah kalau pakai Magicom. Nah, ini diaduk dulu seperti ini. Oke, ini ditutup dan ditunggu sampai matang. Sudah matang dan ini jadi teksturnya seperti ini ya, seperti nasi lembek. Jadi bukan bubur. Nah, seperti ini teksturnya sedang ya. Nasinya sudah saya pindahkan ke dalam baskom. Nah, ini mau saya bejek-bejek begini pakai gelas yang dibungkus plastik supaya tidak lengket ya. Selagi panas dibejek-bejek, dia gampang banget halusnya ya, seperti ini ya tuh. Oke, ini sudah selesai. Nah, ini dia teksturnya bagus banget, sedang, tidak kelembekan. Jadi bukan seperti bubur ya, cukup seperti nasi lembek saja. Untuk bahan isiannya saya punya 5 buah oncom. Ini oncom tadi 5 buah ini saya beli 4.000 ya di pasar. Ini mau saya bejek-bejek dulu. Dihancurkan seperti ini. Boleh kalau mau diiris atau diulek. Seperti ini tekstur oncomnya. Oke, ini kita sisihkan dulu. Dan ini dia untuk bumbu yang dihaluskan. Secukupnya cabai sesuai selera. Boleh pakai campuran rawit dan cabai keriting. 4 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, tapi ukurannya besar dan kecil campur ya. Ini dihaluskan dulu. Panaskan wajan, tambahkan secukupnya minyak goreng. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Minyaknya belum terlalu panas tapi nggak apa-apa deh. Tumis sampai bumbu matang dan harum. Aduk-aduk terus. Bumbunya sudah matang. Tambahkan air sisa blenderan tadi. Tambahkan masako ayam. Untuk banyaknya sesuai selera saja ya. Tambahkan lada bubuk, saya pakai setengah bungkus ini atau setara dengan setengah sendok teh. Aduk. Masukkan oncom. Aduk. Tambahkan secukupnya garam, secukupnya micin, tambahkan sedikit air supaya oncomnya matang dan
bumbunya bisa menyatu ya. Nah, untuk isian lontong dari oncom ini ada dua versi. Ada yang pedas gurih seperti ini, ada juga yang pedas manis. Nah, biasanya kalau yang pedas manis itu ditambah kecap. Biasanya yang bikin isian lontong dari oncom pakai kecap itu warga keturunan Tionghoa ya. Jadi warga keturunan Cina. Biasanya seperti itu bikinnya. Nah, resep ini saya dapat dari ibu mertua saya yang orang Tionghoa. Kalau lontong oncom Betawi itu biasanya jarang ya pakai kecap, kayaknya nggak ada yang pakai kecap. Tapi kalau yang keturunan Tionghoa itu ditambah kecap dan gula. Jadi hampir mirip-mirip seperti isian bakcang. Tambahkan gula pasir. Saya pakai 1 sendok makan, kurang dikit ya, atau bisa disesuaikan dengan selera. Kecapnya agak banyak. Sampai di sini boleh dicicip rasanya. Ini saya mau cicip, bismillah. Sedikit pedas, manis, gurih, pas banget, udah enak banget. Jadi hampir mirip-mirip rasanya seperti isian bakcang ya. Nah, ini dimasak sampai airnya asad. Terakhir tambahkan irisan daun bawang. Ini banyak, saya pakainya 8 batang. Supaya rasanya makin sedap dan aromanya harum. Masak sebentar sampai daun bawangnya matang. Oke, ini sudah matang, matikan kompor dan tunggu sampai agak sedikit berkurang panasnya ya. Baru bisa dibungkus. Untuk membungkusnya, ambil selembar daun pisang. Nah, daun ini sudah saya cuci bersih, sudah dilayukan dengan cara dijemur ya. Jemur sebentar. Pastikan daunnya benar-benar bersih, apalagi musim kemarau seperti sekarang ini banyak debu ya. Jangan cuma dilap, tapi dicuci dulu baru dilap. Nah, untuk melayukannya bisa juga dilayukan di atas api kompor. Ambil secukupnya nasi, pipihkan, letakkan di atas daun. Ini dipipihkan seperti ini. Tuh. Tambahkan secukupnya isian. Kalau saya isinya maunya banyak ya, supaya nanti pas dimakan itu berasa. Tambahkan lagi di atasnya nasi yang sudah dipipihkan. Nah, ini siap untuk dibentuk. Dibentuk seperti ini ya. Tuh, ditekan-tekan sampai dia membentuk bulat panjang seperti lontong. Sudah dibentuk seperti ini. Nah, ini digulung daunnya. Diputar seperti ini supaya kencang daun dan isiannya. Kalau daunnya terlalu panjang, ini bisa dipotong, dirapikan dulu. Pastikan lipatan daun berada di bawah. Tekuk bagian atasnya, tekuk juga bagian sisinya, kemudian lipat ke belakang seperti ini. Nah, jadinya cantik ya. Bagian atasnya ini isiannya didorong dulu ke dalam supaya padat. Kemudian ditekuk sama seperti sisi yang tadi. Lalu ditekuk ke bagian dalam sisa daunnya. Nah, ini dia cantik sekali. Tuh, seperti ini ya. Nah, ini dia yang sudah dibungkus dan ini yang baru saya peragakan tadi. Tuh. Jadinya 21 bungkus satu resep ini dan ini siap untuk dikukus. Isiannya masih sisa separuh ya. Jadi teman-teman kalau bikin bisa dikira-kira untuk isiannya. Nah, kalau saya sengaja bikinnya banyak karena ini mau saya simpan di freezer. Sewaktu-waktu saya mau bikin lagi, jadi tidak usah repot-repot bikin isi.
Tinggal keluarkan dari freezer, tunggu suhu ruang dan siap untuk diisikan di adonan nasinya. Siapkan kukusan untuk mengukus lontong. Susun lontong di dalam kukusan. Kukus lontong selama 1 jam supaya tidak mudah basi. Hitungan 1 jam dimulai dari air mendidih. Oke, ini sudah 1 jam dikukus, sudah matang. Kita lihat dalamnya guys. Bismillah. Tuh sudah matang guys. Dan ini biarkan dulu sampai dingin suhu ruang. Kebetulan ini sudah tengah malam. Kita lanjut besok pagi untuk sarapan ya. Untuk sambal kacang saya pakai 1 buah cabai merah besar yang sudah dibuang isinya, 4 cabai rawit. Boleh pakai cabai rebus atau cabai mentah, saya pakainya cabai mentah. Tambahkan juga 3 sendok makan kacang tanah goreng yang sudah digiling. Mau pakai kacang tanah goreng yang masih bulat juga boleh. Tambahkan juga 80 ml air matang, air minum, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh cuka. Di blender halus. Dan ini sudah selesai. Rasa sambalnya pedas, manis, asam, gurih, seimbang banget, enak banget. Lontong oncom ini salah satu menu favorit sarapannya orang Jakarta, Tangerang, Depok, Bogor, dan Bekasi. Teksturnya itu lembut, pulen, gurih, dan legit. Enak banget guys. Aku belajar dari resep ibu mertuaku. Soal rasa, resep ibu mertuaku nggak perlu diragukan, enak banget guys. Yuk kita review bagaimana dalamnya. Seperti ini guys. Isiannya padat dan penuh. Paling enak disantap dengan gorengan. Kali ini aku pakai gorengannya tahu isi guys. Disiram dengan sambal kacang. Ini mah wajib kamu coba guys. Enak banget. Lontong oncom ini bisa juga loh dijadikan untuk bekal anak berangkat sekolah atau suami berangkat kerja. Yuk guys, langsung aja disantap. Bismillah. Legit, pulen, dan mantap banget guys. Nah ini gorengannya disiram dulu dengan sambal kacang. Santap lagi. Nikmat banget. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.